Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami siapkan kembali 3 berita utama hari ini. Lokasi tambang emas ilegal di Desa Tomado akhirnya ditutup. Sebanyak 1,7 kg sabu-sabu dimusnahkan aparat Polresta Palu. Polisi menyelidiki dugaan jual beli alat pertanian bantuan dari pemerintah. Keberadaan siaran lokal memegang peranan krusial dalam ekosistem penyiaran televisi. Siaran lokal tak hanya menjadi wadah informasi dan hiburan bagi masyarakat, melainkan turut mengambil bagian dalam melestarikan budaya daerah serta memperkuat identitas dan kohesi sosial masyarakat. Saat ini, setiap stasiun televisi berjaringan diwajibkan memproduksi siaran lokal minimal 10% dari total waktu siarnya. Hal ini merupakan hasil dari terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penyiaran. Ya, sistem stasiun jaringan di Undang-Undang Cipta Kerja itu malah lebih ringan. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja, lalu muncul PP 41 terkait turunan dari Undang-Undang, ini malah lebih ringan. Dulu di P3SPS, kalau teman-teman baca P3SPS 2012, KPI itu sudah memulai dari 10% hingga 50%. Tapi setelah munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 41, lalu diturunkan lagi Peraturan Menteri Nomor 6, itu sudah dibatasi 10%. Jadi tidak boleh, tidak nambah-nambah lagi. Jadi siaran stasiun berjaringan wajib memproduksi siaran lokal 10%. Itu wajib. Nah, bagaimana kami mengevaluasi itu? Nanti ada teman-teman KPID yang akan melaporkan ke kami untuk ketika melakukan evaluasi untuk jaringannya, karena untuk jaringannya itu pengawasan di KPI pusat. Jadi teman-teman hanya mengawasi konten siaran anak jaringan, karena di sini ini di anak jaringan yang memiliki Badan Hukum Sulawesi Tengah. Nanti teman-teman Sulawesi Tengah, KPD Sulawesi Tengah akan melaporkan ke kami akan menindaklanjuti untuk evaluasi. Meski demikian, Hasrul menilai implementasi siaran lokal saat ini cenderung ditempatkan pada jam-jam yang dianggap kurang produktif. Komisi Penyiaran Indonesia dalam revisi P3SPS telah mengusulkan batasan jam tayang produktif antara pukul 6 pagi hingga 12 malam. Diharapkan usulan revisi tersebut dapat segera disahkan. KPI sebelumnya menggelar sosialisasi literasi regulasi penyiaran tentang Peraturan KPI Nomor 2 Tahun 2024 dan Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif terkait isi siaran di Palu Senin malam. Sosialisasi tersebut menghadirkan lembaga penyiaran baik televisi maupun radio swasta dan pemerintah. KPI juga menekankan pentingnya harmonisasi regulasi dan kebijakan televisi dalam menghadapi tantangan kemajuan teknologi dan digitalisasi. Munculnya platform streaming daring, media sosial, dan berbagai bentuk konten digital lainnya telah mengubah cara masyarakat mengonsumsi media. Kebijakan televisi diharapkan mampu menjaga nilai-nilai budaya lokal, melindungi anak-anak dari konten yang tidak sesuai, serta memastikan keberagaman informasi di tengah banjirnya konten digital. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meluncurkan program inovatif dalam pengolahan limbah. Mesin pirolisis yang diciptakan mampu mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar. Inovasi tersebut dikenalkan pertama kalinya di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Jumat sore. Mesin tersebut bekerja menggunakan sistem pirolisis, yakni metode pemanasan tanpa oksigen dan menghasilkan produk berupa bahan bakar. Sebelumnya, sampah sebagai bahan utama dipilah dan dipisah antara organik dan anorganik. Kebutuhannya mulai 10 hingga 20 kg. Sampah juga dipisah berdasarkan 7 jenis dan dipastikan dalam kondisi kering.
Sampah kemudian dimasukkan ke dalam tabung besar mesin dan ditutup dengan rapat. Prosesnya bisa memakan waktu 5-6 jam hingga plastik meleleh. Ini adalah sebuah inovasi dalam rangka untuk menjadikan lingkungan kita menjadi lebih bersih dari sampah-sampah plastik. Ini dalam rangka mendukung beberapa program pemerintah saat ini, yaitu 9 Berani itu. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa kalau ini bisa kita lakukan secara masif, maka insya Allah nelayan-nelayan kita, petani kita dapat terbantu dari bahan bakar itu. Karena dengan kita bantu bahan bakar kepada nelayan untuk mereka bisa melaut, kemudian juga kita bisa bantu petani kita untuk membajak sawah menggunakan traktor itu, maka tentu biaya produksinya akan lebih kurang sehingga bisa menambah pendapatan mereka. Hasil pemrosesan dialirkan ke tabung kondensor yang berfungsi mengubah uap menjadi cairan bahan bakar. Proses ini akan menghasilkan 3 jenis bahan bakar, diantaranya solar, minyak tanah, dan bensin. Mesin pirolisis ini merupakan upaya inovasi menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas sampah plastik. Dalam tahap awal, mesin ini rencananya akan diuji pada 5 kelompok nelayan atau petani. Masing-masing kelompok akan mendapatkan 1 unit mesin siap pakai. Dengan adanya mesin ini, bisa menekan biaya operasional utamanya bahan bakar. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Kabupaten Donggala ternyata memiliki destinasi wisata bahari yang terkenal. Selain pantai Tanjung Karang yang sudah mendunia, objek wisata lainnya yang menarik dan potensial adalah Pantai Khayalan. Lokasi wisata ini berada di Desa Salobomba, Kecamatan Banawa Tengah. Pantai Khayalan menyajikan pemandangan alam memesona. Pengunjung bisa menyaksikan indahnya sunset dan hamparan pasir putih di sepanjang tepi pantai tersebut. Ada pula nelayan yang sedang memancing ikan di atas perahu. Tiupan angin laut yang segar membuat pengunjung betah dan berlama-lama. Lokasinya yang strategis menjadikan Pantai Khayalan ramai dikunjungi wisatawan. Apalagi tidak dipungut biaya sepeser pun untuk masuk ke lokasi. Wisata tersebut berada tepat di dekat jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Selatan. Pengunjung tidak hanya warga Kabupaten Donggala, namun juga dari daerah lain, bahkan luar Sulawesi Tengah. Mereka tidak hanya datang saat pagi dan sore hari, banyak juga yang datang pada malam hari, terutama di akhir pekan. Mereka bersama keluarga dan teman dekat menikmati suasana pantai. Apalagi ada banyak kuliner yang dijajakan di sekitar lokasi wisata. Bagus sunsetnya, cuman mungkin perlu diperhatikan lagi untuk sampahnya. Mungkin boleh orang sekitaran sini mungkin bisa gotong royong supaya membersihkan ini pantai. Mungkin nanti dapat jadi objek wisata begitu. Nah, ini sebelumnya dari mana itu? Oh, saya dari Palu. Baru ini juga. Baru ini. Sunsetnya bagus. Terus apalagi kalau bawa foto kan pas kita datang sore jadi bagus. Pesona Pantai Khayalan tentunya menjadi magnet bagi pengunjung. Namun keberadaan objek wisata ini belum dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah. Padahal bisa menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Julianus K. melaporkan dari Donggala. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Angel Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Tabe Songgom Puasi.